Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi kita melanjutkan baca hadis-hadis di kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, eh, karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, dengan penjelasan ringkas yang ditulis oleh Syekh Dr. Mansur As-Saqrud hafizahullahu wara'ah. Kita sudah menyelesaikan ya hadis ke-42 di sini. Kemudian kita akan melanjutkan dan kita akan masuk ke bab tayammum ya. Qala al-musannif rahimahullah babut tayammum ya. Bab tentang tayammum. Di sini dijelaskan oleh Syekh Mansur As-Saqrud pensyarah, at-tayammum fil lughah al-qasdu ya. Makna tayammum ya, makna tayammum secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu uh, berniat atau bermaksud ya, atau menuju ya pada sesuatu, al-qasdu ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang makna bahasa ini al-qasdu ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tughmidu fih, ay la taqsidu ya. Ini firman Allah di surat wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirihi illa an tughmidu fih. Ini di surat Al-Baqarah ya, ayat 267 ya. Al-Baqarah ayat 267 ya. Dan janganlah kamu ya tayammum, maksudnya adalah janganlah kamu memilih ya atau bermaksud atau berkeinginan ya untuk menginfakkan ya, bersedekah dengan al-khabith, dengan sesuatu yang buruk. Walastum bi akhiri, sedangkan kamu nggak pengen, dengan sesuatu yang buruk tersebut. Illa antughmidu fi, kecuali dengan memincingkan mata ya. Maksudnya adalah ayat ini menjelaskan kepada kita kalau ya, atau ayat ini berisi larangan untuk berinfak, bersedekah, memberi kepada orang lain ya, dengan sesuatu yang buruk, yang kita sendiri aja nggak suka atau nggak mau dengan hal tersebut. Ya, contohnya misal ketika kita bersedekah atau ngasih ke orang dengan makanan yang sudah tidak layak makan, misalnya makanan basi ya, dengan buah yang sudah busuk misalnya. Nah, ini nggak boleh. Ini ada larangannya di sini. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhirih. Ya, janganlah kalian memilih hal-hal yang buruk, sesuatu yang buruk untuk kalian infakkan. Sedangkan kalian sendiri juga nggak mau dengan hal tersebut, dengan sesuatu yang buruk tersebut. Ya, berarti selain mengandung larangan untuk menginfakkan atau bersedekah dengan sesuatu yang buruk, ini juga mengandung perintah pada kita untuk berinfak, bersedekah, yang ngasih ke orang dengan sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik yang kita punya. Ya, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tanalul birra
hatta tunfiqu ma tuhibbun. Ya, ini di surat Al-Baqarah ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, surat Al-Baqarah atau surat Ali Imran ya, ayat 92. Ya. Kata Allah, kalian sekali-kali tidak bisa mencapai kebaikan yang sempurna sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Ya. Sampai kalian bersedekah, berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Ya, makanya nggak boleh kita berinfak, bersedekah dengan sesuatu yang buruk, ya, yang dengan sesuatu yang sudah tidak layak. Wallahu taala alam bisawab. Ya, jadi ini makna dari tayamum secara bahasa itu al-qasdu, yaitu berkeinginan, ya, bermaksud, bertujuan, ya, al-qasdu. Kemudian makna secara syar'i di sini jelaskan at-ta'abbudu lillahi bimashil wajhi wal yadaini bi syai'in minas sa'idi ala sifatin makhsusatin. Ya, secara istilah, secara syarak, tayamum adalah at-ta'abbudu lillah bimashil wajh wal yadain, yaitu bentuk ibadah kepada Allah, ya, berupa bersuci, ya, dengan mengusap wajah, ya, dan kedua tangan, ya, bisyai'in minas sa'id, dengan sesuatu, ya, yang berasal dari tanah, ya, ala sifatin makhsusah, ya, dengan tata cara tertentu, dengan tata cara yang khusus. Ya, jadi ini definisi tayamum secara syariat, secara istilah. Itu bentuk ibadah kepada Allah berupa bersuci, yaitu dengan mengusap wajah dan kedua tangan, ya, kedua tangan. Ya, nanti jelaskan oleh para ulama, yang dibasuh adalah wajah saja, ya, wajah dan kedua telapak tangan, ya. Meskipun ada perselisihan di situ, ya, tapi insya Allah yang lebih terpilih adalah kedua telapak tangan saja. Nanti ini juga yang dipilih oleh pensyarah di sini, di wajah diusap satu kali, ya. Jadi tata caranya kita menepuk dulu kedua tangan kita ke tanah, ya, atau ke tembok atau ke batu misalnya, ya, atau ke lantai, kita tepuk, ya. Kemudian kalau ada debu di situ kita bersihkan dulu, ya. Kemudian baru kita usapkan ke wajah satu kali, kemudian kedua telapak tangan, ya. Jadi telapak tangan kanan dulu, ya, baru tangan kiri, ya, masing-masing satu kali, ya. Jadi itu tata cara tayamum. Wallahu taala alam. Ya, jadi seperti ini. Intinya tayamum adalah tadi beribadah kepada Allah dengan bersuci, yaitu dengan mengusap, ya, mengusap wajah dan kedua tangan, ya, dengan sesuatu atau, ya, sesuatu dari tanah berupa debu tadi, ya, ya, apa namanya, dengan tata cara yang khusus, ya. Dan nanti dibahas kalau nggak mesti ada debunya, ya. Jadi pendapat yang lebih kuat insya Allah tanah atau media tersebut, atau yang di sini disilahkan dalam sa'id, itu tidak mesti yang berdebu, ya. Jadi apapun yang bisa kita temukan, ya, dan bisa kita gunakan untuk tayamum meskipun tidak ada debunya atau debunya sedikit, ini tidak masalah, ya. Wallahu taala alam. Kemudian kita baca hadisnya di sini, hadis nomor 43 dari sahabat yang mulia yang namanya adalah Imran bin Husain. Ya.
dari sahabat yang mulia bernama Imran bin Husain, ya, bin Ubaid Al-Khuzai, ya, Al-Khuzai radhiyallahu taala anhuma, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Bahwasanya beliau bercerita bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ya, beliau melihat seorang laki-laki yang mu'tazilan, yaitu dia menyendiri, ya. Jadi pada saat itu Nabi dan para sahabat sedang sholat berjamaah, ya. Kemudian setelah jamaah selesai, Nabi SAW melihat ada satu orang yang mojok di belakang, ya, tidak ikut sholat bersama jamaah pada saat itu. Dia mu'tazilan, menyendiri, ya, dia ada di belakang. Lam yusolli fil qaum, dia tidak sholat, tidak ikut sholat bersama Nabi dan para sahabatnya. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tabayun, ya, ingin tahu dulu kenapa kamu nggak sholat, ya. Makanya dikatakan di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusolliya fil qaum, ya, kenapa kamu nggak ikut sholat, ya, bersama kami, ya, bersama jamaah, ya, kenapa kamu menyendiri di situ nggak ikut sholat, ya, apa yang menyebabkan engkau nggak ikut sholat, ya. Faqala, kemudian laki-laki tersebut, di sini nggak disebutkan namanya, ya, ya, di sini nggak disebutkan namanya siapa. Faqala ya Rasulullah, asabatni janabah. Wahai Rasulullah, saya nggak ikut sholat karena saya sedang junub, ya. Allah taala alam di sini junubnya karena apa? Apa karena mimpi basah atau apa namanya, jima, ya. Jadi kalau kata sebagian pensyarah, asabatni janabah di sini maksudnya dia mimpi basah, ya. Karena kalimatnya adalah janabah mendatangiku, ya, atau janabah menimpaku, artinya dia mimpi, ya. Kemungkinan terbesar dia mimpi basah, ya, kemudian keluar mani, wala ma'a, sedangkan tidak ada air. Jadi aku junub, aku mau sholat, tapi nggak ada air, ya, nggak ada air, ya. Makanya aku nggak ikut sholat, wahai Nabi, ya, aku nggak ikut sholat. Nah, jadi kata para ulama di sini, ya, ada kemungkinan kalau sahabat tersebut, ya, si Fulan ini, dia sudah ngerti ada syariat tayamum, ya, sudah tahu bahwasanya kalau nggak ada air itu bisa tayamum, ya, tapi dia pahamnya adalah kalau tayamum itu hanya untuk hadas kecil, ya, untuk menggantikan wudhu saja, ya, dia punya persepsi demikian, ya. Jadi persepsinya adalah tayamum ini hanya untuk hadas kecil, sedangkan hadas besar, ya, yang mewajibkan mandi ini nggak bisa digantikan dengan tayamum, ya. Jadi ada kemungkinan dia memiliki persepsi demikian, ya. Makanya dia nggak nggak tayamum, ya, nggak tayamum, dan dia nggak ikut sholat, ya. Dia berpikiran kalau saya apa namanya, berhadas besar, kemudian nggak ada air, ya sudah, saya nunggu sampai ada air baru saya sholat, ya. Dan dia berpersepsi atau beranggapan kalau, ya, tayamum ini tidak bisa menggantikan mandi, ya. Walama, tidak ada air, faqala sallallahu alaihi wasallam, alaika bis-sa'id fa innahu yakfik, ya. Kata Nabi, ya, Nabi memberikan solusi bahwasanya alaika bis-sa'id, ya, bertayamumlah dengan tanah, ya, fa innahu yakfi, karena sungguhnya dengan tayamum itu akan mencukupimu, ya.
Ya, jadi di sini Nabi menjelaskan yang benar seperti apa. Yang benar ketika kamu berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, dan kamu tidak mendapati air, baik itu karena sakit, ya, atau karena tidak ada air di situ, atau karena terhalang, karena lemah, tidak bisa apa namanya menjangkau air, atau mungkin juga bisa karena dingin. Jika terkena air, ya sangat dingin sehingga bisa menyebabkan dia sakit, maka bertayamumlah, ya, baik itu untuk hadas kecil maupun hadas besar. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Tayamum, ya, dan ini merupakan lafadznya Imam Bukhari, dan Imam Muslim juga meriwayatkannya di kitab Al-Masajid wa Mawadhi'us Shalah, ya. Ya, jadi ini hadis nomor 43. Mari kita baca penjelasan dari Syekh Mansur, ya. Hafidhahullah. Afadal hadis. Ya. Di antara faedah hadis ini yang pertama adalah masyru'iyati tayammum, ya, disyariatkannya tayamum, ya. Wadalla ala masyru'iyatihi al-Qur'anu fi qawlihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min, ya. Disyariatkannya tayamum, hal ini ditunjukkan oleh beberapa dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari Al-Quran adalah diantaranya di surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya, falam tajidu ma'an. Ya, ini di ayat wudhu, ya. Surat Al-Ma'idah ayat 6 ini di ayat wudhu. Maka jika kalian tidak mendapati air, ya, maka bertayamumlah dengan sa'idan thayyiban, dengan tanah yang baik, yang suci, yang didapatkan dengan cara yang halal, ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah, ya, wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan tanah tersebut, ya. Ya, maksudnya dengan debu atau sesuatu yang berasal dari tanah tersebut, ya. Kemudian dalil lain juga terdapat dalam hadis-hadis, ya. Di antaranya hadis ini, hadis Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga yang ketiga adalah berasal dari ijma'ul ulama, ya, kesepakatan ulama bahwasanya tayamum ini disyariatkan. Dan berbicara tentang tayamum, tayamum ini adalah spesial, istimewa, khusus bagi umat Islam yang tidak diberikan kepada umat yang lain, ya. Jadi ini merupakan nikmat, ya, keistimewaan, ya, kebagusan yang Allah berikan kepada umat Islam, ya, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita umat Islam, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Allah ingin kemudahan bagi kita. Nah, di antara bentuk kemudahan dari Allah, bentuk nikmat dari Allah adalah syariat tayamum ini. Ya, di mana ketika kita tidak bisa mendapatkan air, ya, dengan berbagai macam sebabnya yang tadi kami sampaikan, ya, maka kita boleh untuk tayamum. Ya, berbeda dengan umat-umat sebelumnya, ya, yang ketika tidak ada air, ya, tidak ada tayamum. Mereka menunggu sampai ada air, baru mereka mengkodok, mengganti sholat-sholat mereka yang mereka tinggalkan. Wallahu a'lam. Kemudian, فَإِذَا تَعَذَّرَ الْمَاءُ عَلَى الْجُنُبِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ. Ya, jika seorang yang junub, ya, baik itu karena mimpi, ya, atau jima, kemudian dia sulit untuk mendapatkan air, ya, sudah dia cari-cari air, nggak ketemu, nggak bisa dia dapatkan, maka boleh baginya untuk bertayamum, ya. Dan kondisi
tidak mendapatkan air atau tidak bisa mendapatkan air ini ada dua. Yang pertama, inda ada milma, ketika air itu memang tidak ada. Bi'an la yajiduhu atau bi'an la yajidahu fi rahilihi wa fi ma haulahu urfan. Qala ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi misal dia sedang berjalan, sedang safar, ya, sedang di hutan atau di gurun atau di tempat-tempat yang ya jauh dari mana-mana, ya. Dan biasanya nggak ada air di tempat-tempat tersebut dan dia juga nggak bawa air atau dia bawa air tapi ya, air itu untuk dia minum. Kalau air itu digunakan, nah, dia bisa meninggal ya karena nggak minum. Ya, maka ini termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan air dan dia boleh bertayamum. Ya, apakah kita diwajibkan untuk mencari? Ya, kita mencari dulu tentunya. Kita berusaha mencari di sekitar ya, tempat kita tersebut. Tapi kok ternyata nggak ditemukan air, maka sudah kita tayamum. Ya, tidak susah kita bersusah-susah, bersulit-sulit untuk terus mencari gitu ya. Apalagi sampai memakan banyak waktu sehingga waktu sholatnya habis. Ya, ini juga ya tidak diperbolehkan seperti itu. Yang benar kita mencari semampunya. Kalau ternyata memang nggak ketemu air di situ, maka kita boleh untuk tayamum. Kemudian keadaan yang kedua adalah khaufud doror bistifdamihi. Itu khawatir ya akan bahaya yang timbul ketika kita menggunakan air. Misal di sini adalah orang sakit, ya, bi an ya khaufa, ya, di mana seorang tersebut khawatir atau takut, ya, badannya itu apa namanya terdampak atau badannya menjadi sakit, ya, ada mudarat di badannya atau tambah sakit, ya, yang dia derita. Maksudnya adalah ketika dia sakit, kemudian kalau dia pakai air untuk berwudu atau untuk mandi, maka dia khawatir kalau ya dengan air tersebut akan menyebabkan dia tambah sakit, ya. Atau yang awalnya dia sehat malah jadi sakit karena kena air misalnya. Ada orang seperti itu ya. Au yakunu fi waqtin barid yakhsha ma'hu law tasala an yatadarrar. Wa nahwa dzalik. Atau di apa namanya musim yang dingin, ya, atau di musim yang dingin ketika seorang memakai air dia khawatir ya dengan air tersebut maka akan berdampak pada dirinya, ya dia akan merasa dingin, kemudian dari dingin tersebut dia akan sakit, ya. Maka ini boleh tayamum, ya. Jadi sekedar merasa kedinginan saja dan yang dingin itu akan membahayakan dirinya, maka boleh untuk tayamum, ya. Jadi ini dua sebab, ya, simbolnya dua sebab. Yang pertama, atau ada air tapi air tersebut dia gunakan untuk minum, untuk kebutuhannya, ya maka dia boleh untuk bertayamum. Ini kondisi yang pertama. Yang kedua, ya, jika dia menggunakan air, maka akan membahayakan badannya, membahayakan dirinya. Baik itu berupa rasa dingin, sakit, ya, atau menambah rasa sakit, ya, atau memperparah luka, misalnya dia punya luka. Sebenarnya ada yang ketiga, atau yang ketiga dia tidak mampu untuk menjangkau air tersebut. Misal dia sakit, terbaring di tempat tidur, kemudian nggak ada orang yang bisa membantunya untuk berwudu atau mandi dengan air yang ada di dekatnya. Dia juga nggak bisa menjangkau air tersebut karena dia nggak bisa bergerak misalnya. Nah, ini juga boleh tayamum. Ya, boleh tayamum. Ya, jadi ada tiga keadaan tersebut. Kemudian, di sini kata Syekh, wa tayammum rafi'unil hadas. Tayamum ini pendapat yang lebih kuat adalah dia mengangkat hadas. Lakinnahu yarfa'uhu raf'an mu'aqqatan hatta yazula uzruhu au yajidal ma.
tapi dia mengangkat hadas muakkad, ya. Apa namanya? Ada batas waktunya. Ya, sampai kapan? Sampai uzurnya hilang, ya, sampai dia bisa menggunakan atau menemukan air. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita tayamum, ya, kita awalnya ketika kita nggak ada air misalnya, ya, kita nggak menemukan air, kemudian kita tayamum, kemudian kita mau sholat duhur misalnya, ya, dan ternyata sebelum kita sholat duhur tiba-tiba muncul air misalnya, muncul air tiba-tiba, ya maka kita nggak boleh sholat dengan tayamum tersebut, tapi kita harus berwudu dulu, baru kita sholat, ya, karena ya saat ya muncul air tersebut atau saat uzurnya hilang, ya sakitnya hilang, misal tiba-tiba sembuh, ya, ya, atau tiba-tiba muncul air tadi, ketika ditemukan air, maka tayamumnya langsung batal, ya. Maka tayamumnya batal, ya. Dia langsung harus berwudu, ya, ya, ataupun mandi di sini, misalnya mandi untuk mengangkat hadasnya, kemudian setelah itu dia baru sholat, ya. Adapun kalau kasusnya sudah sholat dulu, misal dia tayamum, dia nggak menemukan air, terus dia tayamum, terus dia sholat. Nah, ternyata setelah sholat dia menemukan air, ya maka sholatnya tetap sah, ya, tidak perlu diulang. Ya, dia tinggal mandi atau wudhu, ya, kemudian nanti untuk sholat berikutnya dia sholat dengan wudhu tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian wa afadal hadis anna tayammuma yakunu bis-sa'id wa huwa turab wa kullu makana min jinsil ard. Ya. Dan faedah lainnya dari hadis ini adalah bahwasanya tayamum itu dengan tanah, ya, bis-sa'id. Sa'id itu kullu ma tasa'ada 'alal ard. Ya, segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi, ya. Dan dia adalah tanah, ya. Dan semua yang berasal dari dari bumi, ya. Jadi di sini mencakup semuanya, ya, bisa boleh tanah, misalnya tembok, misalnya, atau batu, atau rumput misalnya, ya, atau lantai keramik misalnya kita eh, nggak ada tanah di situ, ya, adanya atau tembok, ya, ini semua boleh, ya, dan tidak harus mengandung debu, ya, ini menurut pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, ya. Jadi debunya sedikit atau nggak ada debunya ini nggak masalah, ya, tetap bisa digunakan untuk tayamum. Nah, jadi demikian yang bisa kita pelajari, kita baca dan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ya, intinya adalah uh, tadi hadis ini menjelaskan tentang syariatkannya tayamum, ya, kemudian tayamum itu dengan tanah, ya, dan sa'id, ya, sesuatu dari tanah tersebut berupa debu, ya, atau yang menempel padanya. Kemudian di sini juga ada faedah tambahan, ya, berupa akhlak mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita perhatikan Nabi SAW tidak langsung menegur atau tidak langsung mencela, menghardik sahabat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung ketika melihat orang ini nggak sholat langsung, hei, kenapa kamu nggak sholat? Ya, sholat sana, kamu kenapa seperti itu? Begini-begini, dicela, ya, tidak, ya. Tapi lihat akhlak Nabi SAW ketika dia melihat suatu yang penyimpangan, ya, ini kan penyimpangan ketika yang lain sholat jamaah dia sendiri, ini dilarang dalam syariat, nggak boleh. Ketika kita bisa bersama jamaah maka kita ikut sholat, ya. Bahkan kalau kita datang di satu masjid, ya, di situ sedang sholat, sedangkan kita posisinya sudah sholat di masjid yang lain misal, ya, kita disyariatkan, disunahkan untuk ikut sholat di situ, ya, karena ada syiar jamaah di situ.
Sedangkan kalau menyendiri nggak ikut jamaah ini tercela, ya, dan nggak dibolehkan dalam syariat. Ya, tapi apa sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini? Beliau tidak langsung mencela orang tersebut, tidak langsung menghinanya, tapi ditanya dulu, kenapa kamu nggak sholat? Itu kan. Ini adab yang mulia, ya, adab yang sangat bagus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang patut kita tiru. Jadi ketika kita melihat ada orang melakukan penyimpangan, ya, ada orang melakukan kesalahan, kita tanya dulu, ya, kenapa kamu berbuat demikian? Ya, siapa tahu dia punya uzur, siapa tahu dia nggak tahu hukumnya, siapa tahu dia lupa misalnya, ya. Baru setelah itu ketika kita tahu sebabnya apa, baru kita jelaskan yang benar seperti ini, jangan seperti ini, misalnya. Nah, ini adalah akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita tiru. Ya, demikian kiranya takut kepanjangan. Insya Allah cukup. Ya, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.